Halo adik-adik pelajar semuanya, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini yakni tentang manusia prasejarah. Ayo kita mulai. Pernah mendengar istilah manusia purba? Ya, manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Maka dari itu, para ahli sejarah menyebutnya sebagai prehistoric people atau manusia praaksara. Mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia di masa lalu akan membawa kita memahami awal munculnya manusia di muka bumi ini, persebarannya ke seluruh dunia dan perubahan yang dialami dari masa ke masa. Pemahaman tersebut diharapkan menjadikan kita mengenal diri sendiri, mengenal jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagian dari kita mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana ya kehidupan di bumi ini puluhan ribu hingga jutaan tahun yang lalu? Bagaimana awal munculnya makhluk hidup? Apa itu manusia purba? Bagaimana pengelompokan jenis-jenis manusia purba? Bagaimana di Indonesia? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, mari ikuti pembahasan berikut. Bukti tentang keberadaan manusia purba didapatkan melalui suatu penelitian dan penggalian suatu wilayah yang diperkirakan sebagai tempat hidup manusia purba. Penggalian itu bisa menghasilkan temuan yang berupa sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia yang sudah membatu yang disebut fosil. Fosil tumbuhan, hewan dan juga manusia tersebut ditemukan di lapisan bumi tertentu. Dengan mengetahui umur pada lapisan bumi, bisa diketahui umur pada fosil. Fosil yang berada pada lapisan kulit bumi paling bawah adalah yang tertua, dan semakin ke atas berarti semakin muda usia fosil. Berdasarkan penelitian geologi, diperkirakan bumi telah terbentuk sekitar 4-6 miliar tahun silam. Pembagiannya dapat dilihat berikut ini. Zaman paling tua adalah Archaikum, di mana kulit bumi masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Paleozoikum, ditandai dengan mulai munculnya kehidupan, seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Mesozoikum, atau pertengahan, hidup jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, dinosaurus dan sejenisnya. Setelah itu muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Neozoikum, sering disebut juga zaman hidup baru. Zaman ini dapat dibedakan menjadi dua zaman, yaitu Tersier, ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kera, dan Kuartier ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Zaman Kuarter bagi lagi menjadi zaman Pleistocene dan Holocene. Zaman Pleistocene atau Diluvium berlangsung sekitar 1,6 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini ditandai dengan adanya manusia purba. Zaman Holocene atau Alluvium berlangsung kira-kira 200,000-12,000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens, yang merupakan nenek moyang manusia moden sekarang ini. Oleh kerana itu, apa saja si jenis-jenis manusia purba? Pertama, Ardipithecus ramidus. Fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur, oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994 dan sering dipanggil Ardi. Bagian tubuhnya yang ditemukan berjumlah 35 bagian, berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki. Berdasarkan penemuan fosil, Ardipithecus ramidus memiliki ciri-ciri. Tinggi sekitar 120 cm. Berat rata-rata 50 kg. Kapasitas otak kecil, antara 300 dan 350 cc. Gigi seri dan taring besar. Otot kaki besar, tapi berjalan lebih tegak. Kedua, Australopithecus. Jenis manusia purba Australopithecus banyak ditemukan di Afrika dengan penemuan yang berbeda-beda, sehingga penamaan manusia purbanya juga berbeda-beda. Selain di Afrika, juga ditemukan di Indonesia. Beberapa jenis fosil Australopithecus adalah
Australopithecus africanus. Ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan taung, Tanjung Harapan, Botswana pada tahun 1924. Setelah direkonstruksi ternyata membentuk kerangka seorang anak yang berusia sekitar 5-6 tahun. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus, karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Ciri-ciri Australopithecus africanus, yaitu memiliki tinggi tanda kurang lebih 1,5 meter, volume otak 450-600 cm3, memiliki tubuh yang ramping. Bentuk kaki menunjukkan sudah berjalan tegak. Australopithecus jantan lebih besar dalam ukuran tubuh 20-40% lebih tinggi, 30-40% lebih berat dari perempuan. Australopithecus robustus ditemukan oleh J. T. Robinson dan Robert Broom di Afrika Selatan, yang memiliki badan tegap. Hidup antara 1,5 juta tahun yang lalu. Tubuhnya mirip dengan Australopithecus africanus. Ciri-ciri Australopithecus robustus, yaitu gigi dan tulang rahang lebih kuat, berjalan dengan 2 kaki, dan tegak seperti manusia. Badan lebih besar dan kekar. Wajahnya datar, tidak memiliki kening. Memiliki tulang alis yang besar. Volume otak sekitar 525 cm3. Umur sekitar 2,0-1,0 juta tahun. Australopithecus afarensis. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 3,9 dan 3,3 juta tahun yang lalu. Ditemukan di wilayah Afrika Timur. Penemuan fosil yang terkenal adalah fosil berjenis kelamin perempuan yang ditemukan oleh Donald Carl Johansson pada tahun 1974 di sekitar Pulau Hadar, Ethiopia. Fosil ini terkenal dengan sebutan Lucy. Ciri-ciri Australopithecus afarensis: gigi taring besar dan lapisan email gigi yang tebal. Tinggi badan laki-laki sekitar 151 cm dan perempuan 105. Tubuhnya ramping. Tangan relatif panjang. Pulang jari membengkok dan ibu jarinya pendek. Australopithecus boisei. Australopithecus boisei hidup antara 2,1-1,1 juta tahun yang lalu. Australopithecus boisei cukup mirip dengan Australopithecus robustus, tetapi wajahnya lebih besar. Fosil ini ditemukan di Omo, Ethiopia dan Kobifora, Kenya serta di Tanzania, Afrika Timur. Ciri-ciri Australopithecus boisei, yaitu memiliki geraham yang besar yaitu berukuran 0,9 inci. Volume otak sekitar 410-530 cm3. Muka lebar dan datar. Bentuk kepala ada yang lonjong, bundar, dan sedang. Berhidung sedang dan memiliki mulut yang menonjol. Tinggi badan laki-laki sekitar 137 cm dan perempuan 124 cm. Australopithecus anamensis. Fosil pertama spesies ini, meskipun tidak dikenali pada saat itu, adalah satu tulang lengan yang ditemukan di wilayah Kanapoi di Danau Turkana Timur oleh tim penelitian Universitas Harvard tahun 1965. Diperkirakan manusia purba ini hidup sekitar 4,23,9 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Australopithecus anamensis adalah memiliki gigi taring yang besar, lapisan email giginya tebal, tinggi badan laki-laki sekitar 151 cm dan perempuan 105 cm. Meganthropus palaeojavanicus. Jenis manusia purba dari golongan Australopithecus ini adalah yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus palaeojavanicus, manusia raksasa dari Pulau Jawa, pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, Gustav Heinrich Ralph von Koningswald di Sangiran, Jawa Tengah pada 1941. Fosil itu dinamai Mega karena ukurannya besar, paling besar dibanding fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Meganthropus temuan von Koningswald berasal dari masa Pleistosen awal, lapisan bawah. Berikut ciri-ciri Meganthropus. Berbadan tegap. Tonjolan tajam di belakang kepala. Bertulang pipi tebal. Tonjolan kening yang mencolok.
tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dan rahang besar dan kuat. Dari aspek non-fisik, secara umum ciri-ciri manusia Australopithecus adalah bertempat tinggal di tempat terbuka seperti padang rumput dan berada pada lingkungan semak-semak di hutan kayu. Pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan seperti buah, kacang, biji, dan umbi akar. Berdasarkan analisis dari pola pemakaian gigi, jenis manusia purba ini memakan buah-buahan dan dedaunan. Pada perkembangannya mulai memakan daging, sehingga dapat disimpulkan bahwa Australopithecus merupakan spesies pertama yang melakukan perburuan binatang besar. Analisis kimia pada gigi menunjukkan bahwa mereka mencampurkan daging ke dalam makanan yang dikonsumsi, tetapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Australopithecus diduga mengumpulkan daging hewan daripada memburu hewan. Spesies ini diperkirakan menggunakan peralatan sederhana seperti tongkat yang ditemukan di sekitar fosil dan tulang belulang binatang. Batu-batuan mungkin juga telah digunakan sebagai alat untuk kehidupan sehari-hari. Namun, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa batu-batu ini telah dirubah bentuknya atau dimodifikasi. 3. Homo. Perubahan paling mendasar pada jenis manusia purba ini adalah kemampuannya berjalan tegak. Fosil Homo diyakini oleh para ahli sebagai peralihan manusia purba ke manusia modern. Homo rudolfensis. Para peneliti menemukan fosil manusia purba baru di Kobivora Afrika Timur Danau Rudolf di Kenya, yang diperkirakan berusia 2,4 juta tahun. Antropologi meyakini Homo rudolfensis pernah tinggal jutaan tahun lalu di dekat Lake Turkana yang kini dikenal dengan Kenya. Pada 1972, peneliti menemukan tengkorak parsial di dekat Lake Turkana. Peneliti menemukan bahwa fosil ini menunjukkan bentuk wajah yang tidak biasa, yaitu berbentuk datar dan panjang. Hal inilah yang membuat para ilmuwan mengkategorikannya sebagai spesies baru yang dinamakan Homo rudolfensis. Homo erectus ergaster. Jenis manusia purba ini ditemukan di beberapa tempat di dunia, antara lain di Afrika, disebut Homo ergaster Indonesia, Pithecanthropus, di Tiongkok, Cina, Sinanthropus pekinensis, dan di Eropa, Neanderthalensis. Di Indonesia, Homo erectus ditemukan di Ngandong, Sangiran dan Trinil, yang dipelopori penggalian oleh Eugene Dubois. Fosil Homo erectus di Indonesia dikenal dengan nama Pithecanthropus erectus. Diperkirakan hidup di Indonesia sejak 1-2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda yaitu Eugene Dubois, di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan pada saat itu adalah berupa tulang rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Ciri-ciri fisik manusia purba Homo erectus. Memiliki volume otaknya sekitar 750–1350 cm3. Memiliki tinggi badan sekitar 165–180 cm. Memiliki postur tubuh yang tegap. Mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang sangat kuat. Mempunyai hidung yang tebal. Memiliki tonjolan kening yang tebal dan melintang di dahi. Memiliki wajah menonjol ke depan serta dahinya miring ke belakang. Pada bagian belakang kepala terlihat menonjol. Jenis fosil Pithecanthropus juga ditemukan di Mojokerto dan disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis Pithecanthropus ini ditemukan oleh Cokro Handojo atau Andojo yang bekerja di bawah Von Koningswald. Andojo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuk Lagen, sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis meliputi badan tegap, tapi tidak setegap Meganthropus. Tinggi badannya sekitar 165–180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat. Bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna. Kapasitasnya hanya 750–1.300 cm3. Fosil golongan Homo erectus juga ditemukan di Tiongkok, dikenal dengan nama Sinanthropus pekinensis, biasa pula disebut Peking Man. Fosil ini ditemukan di Gua Chou Kuotien dekat Peking oleh ilmuwan Pei Wenchung, kemudian diteliti oleh Prof. Davidson Black,
Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Pithecanthropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki kapasitas otak sekitar kurang lebih 900 sampai 1200 cm3. Homo habilis ditemukan oleh Louis Leakey di lembah Olduvai, Tanzania Utara di pantai timur Danau Turnaka, Kenya. Homo habilis dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya, adalah sebuah spesies dari genus Homo, yang hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Homo habilis memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Ciri-ciri Homo habilis yaitu memiliki rahang dan geraham yang besar, tidak memiliki dagu, tulang alis tebal, memiliki tengkorak yang panjang merendah. Homo neanderthalensis. Manusia Homo neanderthalensis telah hidup di bumi ini kira-kira dalam 300.000 tahun yang lalu. Kelompok manusia purba ini ditemukan di Eurasia, dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Dinamakan Neanderthal karena sesuai dengan lokasi tempat pertama kali ditemukan, yaitu di Jerman, Neanderthal, atau Lembah Neander. Ciri-ciri manusia purba Homo neanderthalensis adalah berbentuk dagu tipis dan dahi rendah. Terdapat sebuah ukuran otak yakni sekitar 1,400 hingga 1,500 cm3. Mempunyai sebuah kerangka yang lebih kuat daripada orang modern. Memiliki ukuran tinggi sekitar 152 sampai 156 cm untuk wanita dan 165 sampai 168 cm untuk pria. Memiliki rahang menonjol. Homo soloensis. Jenis fosil ini dianggap setara dengan Homo neanderthalensis. Homo soloensis ditemukan oleh sejarawan Op Penut, Terhar, Kunikswal di wilayah Ngandong, Blora, Sangiran dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun-tahun 1931 sampai tahun 1933. Nama Pithecanthropus soloensis diberikan oleh Prof. Dr. Tauku Jakob setelah meneliti 14 jenis fosil dari Ngandong di lembah Sungai Bengawan Solo. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya adalah tengkoraknya lonjong, tebal dan masif. Hidung lebar dan rongga matanya sangat panjang. Mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat. Terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di sepanjang pelipis. Volume otak sekitar 1000 sampai 1300 cm3. Berbadan tegap. Tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Dalam aspek non-fisik, ciri-ciri manusia jenis Homo secara umum adalah mengkonsumsi makanan yang bervariasi, seperti tumbuhan dan daging binatang. Diperkirakan hidup di hutan yang terbuka. Mereka dapat membuat peralatan sederhana dari tulang dan batu, semacam kapak genggam dari batu untuk memancing dan berburu. Hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kemungkinan bahwa mereka merupakan manusia purba pertama yang menggunakan api dan dapat memasak. Hidup secara nomaden mengikuti hewan buruan. Memiliki bahasa komunikasi antar individu. Meski diperkirakan mereka berbicara belum memiliki versi kosakata yang diperlukan. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Sekarang kalian coba bedakan apa saja persamaan dan perbedaan manusia purba dan manusia modern saat ini. Apakah ada peninggalan manusia purba yang masih dipakai oleh manusia modern saat ini? Silahkan kerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.